Halo, dan selamat datang kembali di info cara melakukan. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara menyesuaikan sepenuhnya Oppo Reno 13 FS Anda. Mari kita mulai. Hal pertama yang perlu Anda lakukan dan hal terpenting yang dapat Anda ubah untuk menyesuaikan telepon Anda adalah mengubah tema warna. Sebenarnya bukan hanya tema warna saja, tetapi hanya kemampuan untuk memilih antara tema terang dan gelap. Anda dapat melakukannya dengan mudah. Jika kita masuk ke pengaturan, saya ingin membiarkan semuanya di sini. Dan di pengaturan Anda perlu menggulir sedikit ke atas, lalu masuk ke tampilan kecerahan. Di sini kita punya kemampuan tepat di bagian atas untuk beralih dari mode terang ke mode gelap. Mode gelap tidak hanya keren dan modern, tetapi juga menghemat banyak baterai Anda. Namun saya akan tetap menggunakan mode terang agar kalian bisa melihat layar dan tutorial dengan lebih jelas. Lalu setelah tema warna, kita punya wallpaper itu sendiri. Sekarang kita bisa langsung ke sini dan menekan tombol untuk mengubah seluruh tata letak, karena tata letak dan semuanya di sini juga merupakan bagian dari tutorial kustomisasi ini. Saya tidak akan membahas terlalu dalam tentang itu karena menurut saya ini cukup intuitif, tapi kalian tahu misalnya kita bisa memindahkan berbagai hal. Kamu bisa memindahkan folder kemana saja, atau bahkan memperbesarnya tampilannya seperti ini. Keren. Kamu bisa memindahkan sesuatu ke dalam folder, atau kamu bisa membuat folder baru jika kamu perlahan-lahan. Oke, ini tidak berfungsi. Kenapa ini tidak berfungsi? Kamu bisa membuat folder baru jika kita tunjukkan saja. Kamu bisa pergi ke salah satu aplikasi, dan sekarang kita telah berhasil membuat folder tools baru. Dan kita juga bisa sepenuhnya mengkustomisasi folder tools seperti itu. Kita juga dapat dengan mudah menghapus sesuatu dari layar utama kita, seperti widget atau aplikasi. Jadi kita bisa misalnya memeriksa Meet, internet membosankan, pasar aplikasi. Kita juga dapat menggunakan buat folder di sini, atau kita bisa langsung menekan hapus agar tidak menghapus instalasi, tetapi sekadar menghapus aplikasi dari layar beranda. Dan hal yang sama berlaku pada Anda tahu semua hal di sini, dan juga hal yang sama berlaku di layar kunci itu sendiri. Meskipun ya untuk mengubah layar kunci kita harus masuk ke pengaturan layar beranda, layar kunci. Dan jika kita masuk ke sini, kita punya beberapa pilihan untuk pada dasarnya memodifikasi layar kunci kita. Yang pertama adalah pintasan layar kunci. Dan ini adalah sebuah pintasan yang sangat mudah ditemukan di bagian bawah layar pendek Anda. Ini adalah fitur yang sangat berguna. Dan kita bisa menggantinya misalnya ke center, karena itu cukup penting untuk dimiliki kapanpun kamu membutuhkannya. Dan menurut saya ini jauh lebih penting dan berguna dibandingkan misalnya asisten digital. Jadi sekarang kita bisa keluar dari sini dan akhirnya kita bisa masuk ke wallpaper gaya. Dan ini adalah bagian dimana kita akan menghabiskan sebagian besar waktu kita di video ini, karena di sini kita bisa mengubah hampir semua yang kita inginkan. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tema-tema itu sendiri. Jika kita masuk ke tema saya, secara default kita punya 5 tema bawaan. Saya akan memilih yang hijau ini karena saya sangat suka opsi hijau, dan menurut saya ini yang paling khas. Meskipun saat ini yang ini sedang digunakan, saya tidak yakin bagaimana cara menggantinya. Tapi kita bisa memindahkan tema-tema itu, atau misalnya menghapus tema yang tidak kita gunakan. Namun jika kita masuk ke tema lainnya, kita bisa mengubahnya. Jadi misalnya kita bisa memilih tema calm, menerapkan tema tenang. Jadi sekarang mari kita tekan terapkan, dan kita akan melihat bahwa kita akan memiliki wallpaper berbeda, tampilan ponsel berbeda, font berbeda, dan pada dasarnya semua hal keren itu. Kita juga dapat mengubah warna. Saya akan melalui F ke bidang L, U bidang L. Maaf Alpin, karena tombolnya hijau bagus dan saya sangat suka warna hijau.
Jadi sekarang kita juga dapat mengaktifkan always on display. Biasanya saya tidak terlalu menggunakan always on display karena menurut saya itu hanya membuang-buang baterai ponsel, dan kamu tahu untuk apa melakukan itu. Tapi saya akan menyalakannya saja agar kamu bisa melihat perbedaannya. Dan always on display bisa ditemukan di sini jika kita klik sekali. Dan ya, tidak ada yang terlalu istimewa, kamu tahu, tapi kalau kita lihat lebih dekat, kita bisa melihat bahwa font pada jam di layar kunci kita berbeda. Tapi kita bisa masuk ke pengaturannya sendiri dan kita bisa mengubah hal-hal lain. Karena tema bukan satu-satunya opsi kustomisasi yang kita miliki di ponsel Oppo ini. Kita bisa hanya mengubah wallpaper, jadi yang lain akan tetap sama, tapi kita bisa mengganti wallpaper. Kita juga bisa memilih sesuatu yang live, tapi sepertinya aku akan memilih yang hijau ini karena kelihatannya bagus. Tapi kamu perlu memastikan dan pada dasarnya ingat bahwa misalnya kita hanya pasang di layar utama saja. Dan kamu perlu ingat bahwa menggunakan wallpaper live akan menguras banyak baterai karena kamu tahu itu bergerak dan memang keren. Memang keren karena animasi, tapi itu akan menghabiskan banyak baterai hanya untuk membuatnya tetap bergerak, kamu tahu. Tapi kalau kita kembali ke pengaturan, kita juga bisa mengubah always on display dari galeri kita di sini, dan kemudian kita bisa mengganti fontnya juga. Secara default kita punya 3 pilihan font. Kita punya font Roboto, ApoSense, dan OneSense. Dan kita bisa melihat seperti apa tampilan fontnya di sini. Seperti yang bisa kamu lihat, perbedaannya tidak terlalu mencolok. Namun sayangnya, jika kita ingin mengunduh lebih banyak font, kita akan memerlukan akun app. Karena kamu tahu font-font ini cukup keren. Misalnya saja seperti Snooze Hello ini, maksudku tampilannya benar-benar keren. Tapi jika kita menekan terapkan, kita akan mengetahui bahwa untuk menerapkannya kita harus masuk ke akun app kita, yang cukup disayangkan setidaknya begitu. Sekarang kita tahu jika ingin mengganti font kita bisa melakukannya dengan mudah di sini. Lalu kita juga punya ukuran font, kita bisa memperbesar fontnya, mengecilkannya sehingga menjadi sangat kecil, dan kita juga bisa mengurangi ketebalannya yang pada dasarnya adalah tingkat bold pada ponsel kita. Ini juga hal yang cukup keren karena kamu bisa mengubah hampir setiap teks yang ada di ponselmu. Bagaimanapun, mari kita tekan terap. Sekarang kita bisa melihat ikon-ikonnya. Di bagian ikon kita bisa mengubah cukup banyak hal yang cukup mengejutkan. Kita bisa mengubah ukurannya, ukuran ikon-ikonnya. Kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan nama aplikasi di ikon. Kita bisa memilih tampilan ikon yang berbeda, seperti itu saja. Saya akan memilih lingkaran karena lingkaran cukup keren. Dan juga kita bisa menggunakan ikon Art Plus yang pada dasarnya akan menggunakan perubahannya tidak besar. Seperti yang Anda lihat, satu-satunya yang berubah hanyalah Facebook dan Instagram karena fitur ini masih beta dan sedikit aplikasi yang mendukung opsi ini. Terakhir, kita punya nama aplikasi dan kita juga bisa menggunakan toolbar kecil di sini untuk memperbesar atau memperkecil ukuran ikon. Jadi saya akan turunkan saja, tekan terapkan, dan sekarang ikon saya juga berbentuk berbeda yang juga cukup keren. Terakhir, kita punya animasi sidik jari, edge lighting, dan warna. Dan kita sudah membahas tentang warna. Kita bisa mengubah palet warna ponsel kita misalnya. Jadi kita bisa masuk ke custom dan kita bisa memilih agar semuanya menjadi hijau. Saya penggemar opsi ini karena saya suka warna hijau. Kemudian kita juga punya warna wallpaper. Pada dasarnya mereka akan mengambil elemen dari wallpaper kita dan mengubah warna berdasarkan wallpaper kita, yang juga merupakan opsi yang cukup keren. Lalu kita punya animasi sidik jari, dan animasi sidik jari ini benar-benar keren. Secara default Anda mendapatkan efek halo. Anda tahu kita bisa mengubahnya ke yang lain, misalnya sesuatu seperti ini, atau gelembung, atau percikan yang seperti ini memuaskan. Misalnya
lihat saja bagaimana mereka. Tidak, saya menyukainya. Kita juga punya riak, pusaran. Menurutku pusaran itu mungkin yang paling keren. Meski itu sangat dekat dengan percikan api. Aku mungkin akan meninggalkan bekas luka percikan api. Aku sebenarnya tidak bisa menunjukkan penggunaan animasi ini karena aku belum mengatur sidik jari. Tapi kamu pasti bisa membayangkan betapa kerennya itu terlihat. Dan terakhir, kita punya edge lighting yang akan menerangi tepi layar kamu setiap kali ada yang menelpon atau saat kamu mendapat notifikasi baru. Jadi misalnya kamu bisa pergi ke cahaya, ke biru, dan kita punya edge lighting yang keren seperti ini. Kita juga bisa mengubahnya menjadi merah atau kuning yang juga cukup keren. Kuningnya itu lebih seperti emas atau agak putih, bukan kuning biasa. Saya mungkin akan memilih yang biru, karena yang biru cukup keren. Meskipun saya agak kecewa karena sayangnya tidak ada edge lighting warna hijau. Ya, sayangnya. Tapi ya, inilah semua cara yang bisa kamu pilih untuk menyesuaikan ponselmu. Tentu saja, terakhir masih ada satu hal penting lagi. Kamu juga bisa langsung ke web dan mengunduh wallpaper dari internet. Jadi misalnya, kita bisa mencari misalnya wallpaper DST. DST itu sebenarnya Don't Starve Together. Itu game yang cukup keren, meskipun saya rasa sebenarnya tidak akan. Ya, saya kecewa. Saya harus mengetik manual Don't Starve Together. Tapi kita bisa cari apa saja yang kita mau, acara apapun yang kamu inginkan. Saya bisa pilih entah Breaking Bad misalnya. Lalu saya menambahkan wallpaper ponsel. Dan sekarang kita bisa mengunduh wallpaper apa saja yang ada di sini. Kita punya. Ini sebenarnya tampak cukup bagus. Menurut saya ini yang paling keren. Jadi sekarang kita tinggal tekan unduh. Kita juga bisa tekan dan tahan untuk mengunduh gambar seperti itu. Sekarang kita dapat membuka berkasnya, tetapi kita ingin membukanya menggunakan galeri kita, yaitu banyak sekali bloatware di sini. Ya ampun, sungguh murah hati. Namanya foto. Jadi kita bisa, kamu tahu, cukup tekan 3 titik. Jadi ada wallpaper. Misalnya untuk layar kunci yang ada, kita bisa dengan mudah memindahkan beberapa hal, atau kita bisa memperbesar tampilan, tapi kita juga bisa melakukan penyesuaian lainnya. Saya akan langsung tekan terapkan. Meskipun kamu juga bisa mencoba-coba dengan gaya yang ada. Jadi sekarang kamu bisa mengaktifkan efek blur jika mau, atau kamu bisa memilih opsi kedalaman yang akan, saya pikir ya, itu akan menggunakan AI untuk pada dasarnya meningkatkan plugin kamu, latar belakangmu, tapi itu akan membutuhkan plugin. Plugin itu akan diunduh sebentar, tapi sekarang kamu bisa mengubah foto apapun dalam tampilan yang bisa dibilang seperti 3D semacam itu. Sulit dijelaskan, tapi mungkin kamu akan mengerti maksud saya. Jadi sekarang kita tinggal klik Got It. Kita bisa mengaktifkan efek kedalaman sekarang yang sepertinya memang tidak berfungsi, tidak mengejutkan sejujurnya. Tapi ya, mari kita klik Apply saja. Dan kita bisa langsung punya lock screen custom di sini. Jadi ya, seperti yang kamu lihat sekarang, inilah semua cara yang bisa kamu gunakan untuk mengkustomisasi ponselmu sepenuhnya. Jika kamu merasa ini bermanfaat atau punya cara keren lain untuk mengkustomisasi ponselmu, jangan lupa bagikan di kolom komentar. Tapi ya, ingat untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.